Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah penjelasan untuk ujian akhir semester mata kuliah patologi sosial. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bentuk ujian adalah proyek berupa analisis dan rancangan intervensi psikologi untuk masalah sosial yang dikerjakan secara berkelompok. Adapun anggota kelompoknya 3 sampai 6 mahasiswa. Nah, nanti setiap kelompok diminta untuk memilih satu masalah patologi sosial yang relevan dengan konteks Indonesia saat ini. Nah, di sini ada beberapa instruksi detail laporannya. Jadi, saya minta teman-teman nanti untuk menyusun laporan dan juga membuat video presentasi. Yang pertama, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai detail laporannya. Pada bab 1 atau bagian 1, ini merupakan pemilihan dan analisis masalah. Bobot nilainya sebesar 30%. Di sini nanti kalian memilih salah satu dari daftar masalah yang sudah ada di sini ataupun bebas sesuai dengan topik lain yang relevan dan sesuai dengan persetujuan dari dosen. Setelah melakukan setelah memilih, maka kalian bisa melakukan analisis mendalam yang mencakup mengenai akar masalah, analisis faktor-faktor penyebab terjadi masalah tersebut dari berbagai perspektif psikologis, misalnya perspektif behavior, kognitif, psikoanalisa, humanistik, ataupun psikologi sosial secara umum. Kemudian ada dampak psikologis dan sosial, menjelaskan secara rinci dampak masalah tersebut. Jadi nanti kalian juga eh, akan membuat fenomena ya teman-teman, fenomena masalah seperti bagaimana kalian membuat di bab 1. Kemudian ada juga data pendukungnya, misalnya gunakan data dari statistik, BPS, KPAI, BNN, dan lain sebagainya. Kemudian bab 2 itu berkaitan dengan evaluasi kritis terhadap intervensi yang sudah ada. Nah, di sini kalian mengidentifikasi dan memilih salah satu program intervensi yang berkaitan dengan masalah yang kalian pilih sebelumnya. Biasanya intervensi ini dilakukan oleh pemerintah ataupun NGO ataupun LSM gitu. Nah, jadi antara intervensi dengan permasalahan harus disesuaikan. Nah, di sini nanti kalian membahas mengenai deskripsi programnya, jadi menjelaskan secara singkat tujuan, sasaran, dan metode dari program intervensi yang sudah ada tersebut. Kemudian kalian menganalisa bagaimana keberhasilan dan kegagalan berdasarkan teori psikologi dan datanya apa aja gitu. Nah, bagaimana kalian mengevaluasi keefektifan program tersebut, apa aja kekuatannya dan apa saja kelemahannya. Kemudian tinjauan psikologisnya, jadi berdasarkan program yang sudah ada, bagaimana sih aspek-aspek ini, aspek-aspek psikologis ini dipertimbangkan. Apakah memang sudah tepat sasarannya, ataukah ada bias nih, sehingga program tersebut berpotensi untuk gagal dari sudut pandang psikologi. Kemudian bab 3 ini berisi tentang rancangan program intervensi. Nah, di sini kalian menciptakan ataupun mungkin memperbarui dari intervensi yang ada. Jadi menciptakan intervensi baru jikalau intervensi yang sebelumnya itu kalian anggap kurang efektif gitu. Nah, setelah itu atau mungkin juga kalian meneruskan jadi menyempurnakan program intervensi sebelumnya, namun kalian menyempurnakannya dengan tinjauan-tinjauan psikologi begitu. Nah, nanti kalian membuat nama program, buatlah nama yang kreatif dan representatif untuk program kalian, kemudian visi misinya dan tujuannya seperti apa, target sasarannya siapa, kemudian landasan teori psikologi yang digunakan dalam menyusun program intervensi ini seperti apa, kemudian metode dan rangkaian kegiatan, jadi menguraikan langkah-langkah konkret dan jadwal kegiatan yang akan dilakukan. Ini kayak kalian bikin uraian kegiatan di laporan KP gitu ya teman-teman. Jadi ada sesi psikoedukasi, misalnya dari awal itu kalian memberikan pretest, kemudian ada treatmentnya, kemudian dilanjutkan post test, ada role play-nya. Nah itu diuraikan dan dibuatkan
rundownnya gitu. Kemudian ada indikator keberhasilan. Jadi gimana sih kalian nanti mengukur bahwa program yang kalian buat ini efektif gitu? Apakah yang kalian gunakan ini nanti menggunakan indikator kualitatif ataupun kuantitatif untuk evaluasi programnya? Silakan diperjelas. Jadi output mahasiswa diwajibkan menyerahkan dua jenis output untuk penilaian akhir. Yang pertama laporan proyek tertulis yang berupa paper. Di sini kalian membuat makalah 15 sampai 20 halaman tidak termasuk lampiran. Eh, ada spasinya menggunakan 1,5. Jadi seperti kalian membuat laporan, punya Times New Roman menggunakan Justify gitu ya teman-teman. Kemudian citasinya wajib menggunakan format APA. Kemudian strukturnya ada judul, abstrak, pendahuluan, analisis masalah, evaluasi intervensi yang sudah ada, rencana program intervensi baru, kesimpulan dan saran, kemudian link rekaman presentasi, daftar pustaka, dan lampiran jika ada. Kemudian pengumpulan file dalam format PDF diunggah ke Drive gitu. Nah, untuk rekaman kalian bisa membuat video presentasi dengan durasi maksimal 15 menit. Di sini kalian saya sarankan untuk membuat video presentasinya via Zoom saja, jadi direkam karena itu memudahkan kalian untuk secara audionya itu lebih jelas gitu daripada kalau kalian presentasinya di kelas. Tapi saya juga tidak menutup syarat ini ya, maksudnya kalau kalian mau presentasi di kelas silahkan, tapi usahakan untuk suara dan audionya, kemudian wajah yang presentasinya itu jelas begitu. Kemudian em, sebentar. Nah, videonya ini harus merangkum poin-poin terpenting dari laporan yang sudah kalian buat tadi. Kemudian ketentuan teknisnya berkaitan penampilan, suara itu visual itu wajib untuk diperhatikan. Nah, pengumpulan bisa menggunakan video diunggah ke Google Drive ataupun YouTube. Biasanya kan kalau di YouTube itu kalau misalkan di bagian setting itu kalian bisa setting untuk orang-orang tertentu saja yang melihat, misalnya yang punya link ya. Nah, nanti linknya ditaruh di laporan. Jadi yang bisa lihat ya cuma saya misalnya yang punya link tersebut. Ataupun kalau kalian mau eh, memberikan edukasi kepada orang lain ya silahkan dibuat publik gitu. Jadi kalau di Google Drive kadang kan durasi untuk mengunggah itu lama ya. Jadi kalian bisa diupload dulu di YouTube begitu. Nah, ketentuan teknisnya ini wajah harus terlihat jelas, semua anggota wajib memastikan mikrofonnya berfungsi dengan baik ya. Kalau bisa menggunakan earphone gitu. Jadi kalau di Zoom itu kan kalian bisa menggunakan earphone biar suaranya jelas, kemudian sinyalnya dipastikan sesuai gitu ya antara satu teman dengan yang lainnya, jadi tidak ada jeda gitu. Nah, kemudian kalian harus mengatur perannya masing-masing. Bisa menyiapkan PPT, tapi ini tidak wajib ya, jadi untuk memudahkan kalian menjelaskan saja. Kemudian deadline-nya Rabu 10 Juli 2025, link pengumpulan nanti akan saya lampirkan di percakapan WhatsApp saja, begitu. Nah, ini rubrik penilaiannya nanti kalian bisa baca sendiri ya teman-teman. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.